Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gue sampai di kantor jam 7.18. 7.18. Ini masih pagi, belum banyak orang yang datang ke sini. Kayaknya pas banget kalau misalnya gue bikin konten monolog. Jadi gue ngomong tentang satu topik di channel YouTube gue ini. eh, dan satu tema yang mau gue angkat adalah tentang uh, artificial intelligence versus ekonomi kreatif. Jadi kenapa gue bahas topik ini, karena ini menarik. Gue dari 2003 mungkin ya, dari 2000, bahkan sebelumnya dari SMP itu udah berkecimpung di tanpa disadari udah berkecimpung di ekonomi kreatif. Jadi gue dulu waktu SMP itu suka bikin paper craft. Jadi gue bikin amplop-amplopan dari clippingan koran. Jadi koran atau komik gitu ya, itu gue ambil bagian gambarnya, kemudian gue tempel di satu pola amplop, dan kemudian itu difotokopi. Jadi dan fotokopiannya itu dipotong jadi amplop gitu, dan itu dijual-jualin ke temen-temen gue di pesantren dulu. Nah, itu gue nggak nyadar ya kalau itu sebenarnya sebuah bagian dari ekonomi kreatif ya. Kemudian juga gue pelan-pelan kenal sama yang namanya Corel Draw dari yang zamannya Windows masih Windows 95 ya, waktu dulu itu Corel Draw udah ada. Oh, cuman ya belum, saya bilang baru sekedar tahu doang waktu itu. Belum pernah sekedar nyoba-nyoba aplikasinya, dan itu pun juga dulu belum punya komputer, jadi gue kalau lagi liburan dari pesantren nyoba-nyoba di kantor nyokap gue. Nah itu sekedar nyoba-nyoba, kemudian baru mulai benar-benar kenal sama yang namanya Photoshop itu waktu ada project waktu SMA, itu bikin buku tahunan mau lulus. Nah menariknya adalah waktu itu saat orang-orang lagi pada sibuk nyiapin Eptanas ya, gue masih zamannya Eptanas waktu itu, gue justru malah belajar Photoshop. Jadi gue nginep di rumah teman gue mungkin beberapa hari gitu ya, dia punya komputer yang udah bisa Photoshop. Terus ya akhirnya gue ngerjain itu gitu. Gue jadinya malah begitu orang-orang pada sibuk buat ngerjain Eptanas, nyiapin Eptanas, gue nyiapin buku tahunan belajar. Jadi belajarnya tuh benar-benar dari yang nggak tahu gimana cara make tools-toolsnya di Photoshop, itu sampai pokoknya benar-benar jadinya praktek aja, langsung praktek bikin. Dan ya gara-gara emang masanya masa mau mendekati ujian ya, itu gue sempat bisa dibilang dalam tanda kutip diusir lah dari rumahnya teman gue, yang ya orang tuanya pengen anaknya belajar, ini malah malah nemenin gue main Photoshop lah. Jadinya makanya emang ya blown juga sih waktu itu. Cuman untungnya karena gue anak ranking ya, maksudnya ya lumayan bagus lah ya prestasi gue. Jadi ya walaupun nggak terlalu serius nyiapinnya, ya alhamdulillah waktu itu ranking satu sih, ranking satu gitu. Nah ya itulah kira-kira, agak nyombong sedikit. Nah, jadi kira-kira ya secara resminya gue mulai kenal desain grafis itu di 2003 waktu mau lulus. Nah, gue terjun di desain grafis 2005. Gue mulai kenal sama desain web development. Web design sama web development 2005 itu zaman-zamannya WordPress itu versi ke 1,5 gitu, 1.5 kalau nggak salah. Jadi WordPress tuh masih bisa dibilang masih jadul banget ya, waktu itu masih tampilannya kayak sekarang jauh banget. Tapi emang benar-benar ngupgrade banget sih. Jadi 2005 barengan sama itu tuh 2004 2005 itu Facebook apa namanya, Friendster keluar. Friendster itu
Di sana ada fitur CSS-nya, kita bisa customize tampilan dari akun Friendster kita. Dan di situ jadinya gara-gara ada fitur itu belajar CSS. Kemudian lebih lanjut lagi belajar juga di Blogspot. Di Blogspot kan ada fitur desainnya pakai CSS juga, pakai XML juga. Itu akhirnya belajar di sana juga. Jadinya sambil bisa bilang sebenarnya ngejalanin hobi gitu ya. Kita waktu itu gue punya hobi baru, ngeblog. Sambil bermedsos gitu, akhirnya belajar juga desain web sama web development. Belajar juga, kenal sama CMS, kenal sama cPanel, kenal sama SQL dan lain-lain. Dan itu prosesnya tuh ya bisa bilang mengalir begitu aja, bukan satu hal yang gue mesti belajar ini terus habis itu akhirnya gue jadi belajar gitu. Bukan kayak masuk ke kuliah ada kurikulumnya gitu, jadi lebih ke banyaknya otodidak. Nah dari 2005 itu, dari pengalaman yang awalnya hobi gitu ya, itu mulai gue dapet orderan bikin website. Desain grafis juga waktu itu udah mulai jalan. Gue jalanin bukan bisnis ya, mungkin project-project konveksi, percetakan, itu mulai dari 2005, 2003 lah, 2003 sampai 2010. Jadi bisa bilang itu udah berapa subsektor yang gue turunin ya. Kerajinan tangan tuh masuknya mungkin kriya gitu ya. Gue dari 2007 lah, 97-an lah ya. Itu mulai belajar kriya, masuk ke 2003 kenal desain grafis, 2005 kenal desain web, pengembangan aplikasi subsektornya. Kemudian ada beberapa yang lain ya. Masuk konveksi berarti masuknya ke subsektor fashion. Kemudian juga percetakan masuknya penerbitan. 2007 gua selesai jabatan di KMITB, BEM-nya ITB. Itu gua nekat juga bikin usaha penerbitan namanya Ganesha Publishing House. Berlima sama teman gua dulu di kabinet KMITB. Nah itu bikin usaha penerbitan dengan kondisi kita nggak punya modal, yang kita punya cuma semangat doang, dan bisa dibilang modalnya cuma modal skill masing-masing. Ada mungkin sedikit skill manajemen, ada skill keuangan juga yang lain. Kemudian gue sendiri desain grafis, gue suka nulis, jadi gue ada skill editing juga. Nah itu akhirnya bikinlah Ganesha Publishing House, jalan sampai 2009. Setelah itu ya bisa dibilang ada banyak alur lagi ya, mungkin kita potong aja untuk singkatnya. 2010 gue mulai masuk ke jurnalistik, jadi gue udah nikah waktu itu, kerja full time dengan kondisi gue juga sebenarnya lagi ngerjain skripsi. Gue ngambil kerja full time di lembaga zakat namanya PKPU, gue jadi media center untuk daerah Jawa Barat waktu itu. Jadinya belajar jurnalistik. Jadi sebenarnya jurnalistik pun bisa dibilang itu turunan dari apa yang gue jalanin sebelumnya di ngeblog gitu. Ngeblog dari 2004 itu gue jadi punya skill nulis, kemudian jadinya akhirnya masuk ke reportase. Nah itu juga satu subsektor sendiri jurnalistik. Nah dari jurnalistik gue kenal fotografi, gue kenal videografi. Akhirnya ya 2012 sampai 2014 gue sempat gabung di salah satu media yang bidangnya budaya, kuliner, kultur, kesenian dan wisata. Itu namanya indonesiakaya.com, di bawahnya Jarum Bakti Budaya. Nah itu tugas gue keliling daerah. Jadi di situ gue mimpin satu tim, ada videografer, ada fotografer. Gue juga jadi backupnya mereka, ngambil video dan foto juga, dan nulis artikel. Jadi di situ bisa bilang pengalaman gue di beberapa subsektor ekonomi kreatif itu lengkap. Oh ya, sama terakhir gue masuk juga ke kehumasan DPR RI. Gue satu periode ya, 2014 sampai 2019. Itu bisa dibilang ya akhirnya pengalaman gue yang sebelumnya, termasuk sama gimana bikin event, kemudian bikin publikasi, bikin press release dan lain-lain, itu akhirnya nerap juga selama tugas gue di DPR.
Dan bisa dibilang ya sepanjang itu ya, itu udah banyak alang melintang di berbagai subsektor ekonomi kreatif. Nah, ada satu kesimpulan yang gue ambil. Tools tuh boleh secanggih apapun. Lu bisa megang kamera SLR yang paling ultimate-nya lah gitu. Tapi kalau misalnya lu yang nggak punya skill, lu yang nggak punya taste untuk ngambil fotografi yang benar gitu, atau ngambil video yang benar, punya angle yang benar, punya visi untuk bikin satu karya yang spesifik gitu. Nah itu sebenarnya tools itu nggak akan ada gunanya. Lu mau punya komputer sekeren apapun, kalau misalnya lu nggak punya ide, nggak punya skill, nggak punya taste untuk bikin satu karya desain grafis di situ, maka komputer itu nggak ada artinya apa-apa. Nah ini sebenarnya akhirnya nyambung ke bahasan kita soal artificial intelligence. Secara nggak sadar sebenarnya kita sudah sering banget ketemu sama yang namanya kecerdasan buatan tanpa kita sadari. Kalau misalnya di desain grafis gitu ya, sejak gua kenal Photoshop itu ada tools namanya Magic Wand. Jadi kalau misalnya kita milih ini kita satu gambar gitu ya, kita satu gambar kita mau edit, kita memilih melakukan selection misalnya contoh untuk ngilangin backgroundnya, maka fitur Magic Wand ini akan membantu kita untuk memilih itu tanpa prosesnya ribet gitu. Jadi kita bisa milih misalnya background dengan warna yang contoh ya kayak gini nih di layar ini. Warna biru ini kan sebenarnya nggak homogen ya, nggak semuanya rata warna birunya. Ada gradasi karena ini di belakangnya dinding gitu ya. Ada bintik-bintiknya mungkin. Nah Magic Wand ini bisa milih itu dengan cara yang bisa dibilang seefisien mungkin, membantu kita untuk melakukan editing seefisien mungkin. Ya itu contoh sebenarnya artificial intelligence gitu. Jadi proses itu kita nggak perlu melakukan secara manual, tapi biarkan si selection itu dilakukan oleh si tools software ini gitu. Selain itu juga mungkin ya kita misalnya dalam proses editing audio, gue pakai softwarenya seringnya Audacity. Ada proses noise reduction. Noise reduction itu juga prosesnya bisa dibilang artificial intelligence yang sederhana lah gitu. Jadi kita memilih satu track gitu ya sebagai sampel noise gitu. Kemudian kita pilih keseluruhan audio yang mau kita hilangin noise-nya, maka akan ada proses di mana bagian yang dianggap sebagai noise itu akan dihilangkan oleh mesin. Jadi itu sebenarnya itu semacam artificial intelligence untuk versi yang primitifnya. Banyak lagi kalau misalnya masuk ke web design atau misalnya pakai WordPress gitu ya. Kita dibantu untuk menghilangkan spam gitu misalnya, komentar yang bukan dibuat oleh manusia biasa, bukan dibuat oleh manusia. Itu bisa terdeteksi mana yang dibuat oleh mesin yang sifatnya sebenarnya kayak semacam sampah gitu ya, itu tuh bisa dicek. Kemudian juga ya kalau misalnya kita lihat di Gmail dan lain-lain, hal-hal yang bisa dibilang proses kita melakukan proses kreatif kita dalam subsektor ekonomi kreatif itu pada prinsipnya sudah terbantu, selama ini sudah terbantu. Artificial intelligence itu bukan satu hal yang asing dalam proses kreatif kita. Nah, jadi sebenarnya kalau mungkin ada pemikiran ya dari beberapa rekan gue yang pelaku ekonomi kreatif, ini nih kegerus nih, bisa dibilang artificial intelligence ini menggerus profesi atau menggerus pekerjaannya dari para seniman gitu. Nah, menurut gue mungkin agak kurang tepat sih sebenarnya ya. Jadi artificial intelligence itu kalau kita breakdown ya, itu kan sebenarnya satu alat di mana ada proses-proses teknis yang terjadi dalam suatu kreasi itu dibuat lebih sederhana dan lebih efisien. Jadi sebenarnya artificial intelligence itu membantu tugas manusia sebenarnya. Dan
eh, kalau dalam seni terutama ya seni ya, kita lihat banyak sekarang tools yang misalnya contoh untuk membuat text to image. Jadi kita masukin beberapa kata kunci, kemudian dari kata kunci itu kemudian si AI artificial intelligence tools itu mengkreasikan itu menjadi satu gambar. Nah, yang mesti kita sadari adalah bahwa yang bikin satu karya itu punya nilai adalah makna dari si karya tersebut gitu. Jadi kalau misalnya sekedar sekedar aplikasi atau sekedar AI itu digunakan asal-asalan gitu ya untuk bikin satu karya, sebenarnya itu bukan bagian dari seni sebenarnya. Jadi itu ya sekedar ya produk dari si proses itu aja, tapi dia nggak punya nilai, nggak punya makna. Nah, balik lagi sebenarnya tools-tools itu berbagai macam tools ya, dan artificial intelligence itu hanya salah satunya. Mau kamera bagus, mau PC bagus untuk editing, atau misalnya hal-hal yang lain gitu ya, itu nggak ada maknanya kalau misalnya nggak ada keterlibatan kreasinya manusia di situ. Jadi sebenarnya AI itu membantu proses teknis aja dalam kita berkarya. Gitu. Jadi kalau misalnya contoh tadi misalnya kita melakukan proses editing gambar, editing Photoshop dan lain-lain, maka AI itu mempercepat prosesnya. Tapi kita ada fungsi di mana kita yang mengarahkan visi dari si karya tersebut akan jadi seperti apa. Jadi kalau misalnya kita kita punya karya, kita pengen bikin publikasi A, B, C, D, E, di situ ada layoutnya begini, ada judul, ada informasi, ada lain-lain, kita mau tampilin gambarnya seperti apa, maka AI itu hanya sekedar membantu proses kita supaya lebih singkat gitu. Tapi pada prinsipnya karya tersebut adalah tetap kreasi kita sebagai manusia. Jadi sebenarnya jadi pada akhirnya balik lagi bahwa bukan artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini menggerus pekerjaan manusia. Tapi kitanya yang perlu mendefinisikan lagi bagaimana batasan antara kita berkarya dengan tidak berkarya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita bikin podcast, kan pasti ada fungsi di mana kita mengkreasikan skrip. Kita membuat bagaimana skrip itu mengalir. Kemudian kita memilih kata di situ. Kemudian kita mengemas si obrolan atau diskusi yang dilihat atau didengar tersebut menjadi satu hal yang mengalir dan enak didengar. Nah, itu proses yang nggak bisa digantikan oleh mesin. Mesin mempercepat prosesnya, tapi kreasinya tetap kreasi manusia. Begitu juga kalau misalnya masuk ke jurnalistik, ada ChatGPT sekarang. ChatGPT itu tools yang membantu proses pembuatan artikel, membuat suatu tulisan. Tapi bukan berarti ChatGPT itu ini mohon maaf menyebutin merek ya jadinya ya. Bukan berarti si AI tersebut itu menggantikan tugas dari jurnalis. Karena pada prinsipnya sebagian besar proses kreasinya artikel gitu, penulisan itu kan memakan waktu. Dan ChatGPT memotong itu menjadi yang tadinya berpuluh-puluh menit menjadi 1 menit kurang. Nah, itu adalah proses yang dipotong oleh ChatGPT. Tapi pada prinsipnya balik lagi bahwa si proses ini nggak akan jadi bermakna kalau misalnya nggak ada perannya manusia untuk mengkoreksi. Jadi begitu artikel itu jadi kan sebenarnya itu jadi draft mentah. Kita yang kemudian memasukkan banyak unsur kemanusiaannya di dalam situ. Ada unsur diksi, ada unsur konteks ya. Kita memasukkan arahnya mau dibawa kemana nih artikel. Konteks, diksi, kemudian cita rasa artikel, kemudian kita mungkin ada data-data yang salah, kita koreksi, proses editingnya ada di kita.
Sehingga itu jadi satu artikel yang cukup baik untuk bisa diterbitkan sebagai sebuah karya jurnalistik gitu. Jadi pada prinsipnya ChatGPT tidak menghilangkan tugasnya jurnalis. ChatGPT membantu jurnalis atau membantu si copywriter dan lain-lain itu untuk mempersingkat proses kreasinya gitu. Dan itu berlaku untuk seluruh AI dimanapun subsektornya dalam ekonomi kreatif. Pada prinsipnya AI tidak menggantikan manusia, tapi mempermudah proses dari kreasinya manusia. Proses kreatif yang dibuat oleh si pelaku yang menggunakan. Ya mungkin itu saja yang bisa gue coba ungkapkan ya dalam curcol panjang ini, lebih hampir 22 menit. Nah, semoga ini bisa jadi renungan kita bersama dan ke depan gitu ya. Kita bisa memanfaatkan dengan baik teknologi yang ada. Karena keniscayaan itu bisa dibilang sebuah keniscayaan. Adanya proses kreasi dan bahkan sebenarnya kan si AI sendiri merupakan satu produk dari proses kreatif gitu. Produk dari subsektor pengembangan aplikasi. Yang pada prinsipnya itu juga sebuah karya gitu. AI itu sebuah karya dari subsektor pengembangan aplikasi. Nah, rekan-rekan semua, semoga diskusi atau monolog singkat ini bisa menjadi bahan renungan bagi kita bersama. Semoga dengan banyaknya tools AI yang sekarang berkembang di luar gitu ya, ini bisa jadi penyemangat kita, justru menjadi penyemangat kita untuk bisa berkreasi lebih banyak lagi, bisa berjalan lebih kencang lagi dalam menciptakan produk-produk ekonomi kreatif yang itu bisa dinikmati oleh masyarakat banyak dan bisa bermakna untuk masyarakat di sekitar kita. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.